Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Munandar alias Matmun di acara podcast. Kali ini Toa Express podcastnya itu bekerja sama dengan BLC Studio. Dan sekarang di sini sudah ada Pak Ade Hadeli, Ketua PWI Kabupaten Sumedang. Nah, kebetulan pada saat ini adalah momen Hari Pers Nasional. Jadi kita perdana di podcast Tahu Express bersama BLC itu mengundang dari pihak PWI Kabupaten Sumedang dengan tema Hari Pers Nasional ke-79. Ya kemana Pak Ade? Damang? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Ya Pak Ade, sebelum kita ngobrol lebih jauh itu kan lebih baiknya Pak Ade ya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ade Adeli, Ketua PPI Kabupaten Sumedang. Mungkin Kalau untuk KPW itu periodenya, sekarang, Alhamdulillah, memasuki periode kedua. oh periode Periode kedua, kedua, iya. tahun, Tahun 2023, 2026. oh berarti berapa tahun tuh? 3 tahun. Oh tiga Tiga tahun, tahun, tiga udah tahun periode masa. kedua berarti ya sekarang Iya, ya. sekarang untuk periode kedua. Kalau di PWI periode itu Satu, nyampe sat- dua periode atau bisa sampai tiga empat itu? Kebetulan sesuai ADART-nya dibatasi 2 periode. Oh dua periode, Dua oh periode. sekarang udah kedua berarti ya. Iya, Oh berarti udah senior ada banget. kesempatan. Itu ada kesempatan buat inilah regenerasi gitu. Oh gitu, siap siap. Kalau Pak Ade sendiri tuh di dunia jurnalistik sebelumnya medianya dari mana itu kan terus bisa diceritakan lah pengalaman di dunia jurnalistik sehingga Pak Ade itu bisa sampai ke jadi ketua PWI Kabupaten Sumedang. Ya, kalau di dunia jurnalistik ini sekarang saya udah memasuki masa kerja lebih dari 22 tahun ya. 22 tahun 22 luar biasa. Seorang jurnalis sudah 22 tahun 20 tahun. coy. Hampir seumuran dengan wartawan saya tuh si Ridwan baru 25 tuh. 22 ya. Itu ya berawalnya memang dari freelance juga kan, dari freelance. Jadi kalau dulu kan untuk menjadi seorang wartawan itu ya banyak jenjangnya kan dan memang cukup sulit kan gitu. Hmm. Nah, cukup sulit. Saya juga nggak serta-merta langsung jadi wartawan kan. Hmm. Ya, dimulai dari apa semacam ikut job dulu kan, ikut job terus Nutur heula bahasa ya namanya. ya job dulu. Nah, terus kita dikasih kesempatan untuk freelance secara reguler kan. Nah, setelah itu eh, barulah kita coba memasukkan lamaran kan gitu. Melamar dulu Hmm. itu. Oh, berarti kerja heula, dibuktikan heula Iya, mana baru iya, melamar. iya, iya, Oh, untuk waktu ujung-ujung ya. iya. Jadi Oh. itu bagian dari apa istilahnya penggodokan kan gitu Penggodokan. kan. Apakah kita ini kompeten enggak kan untuk Oh jadi iya iya. wartawan. Oh Jadi iya. jadi enggak serta merta kan gitu. Jadi kita ngejob dulu, ngikut ini dulu kan Berapa sama lama tuh berapa senior lama? kan gitu. Yaitu hampir berapa ya? Hampir 2 tahun itu. Ngejob teh 2 Dua tahun tahun, dua tanpa tahun. digaji berarti itu atau digaji? Eh ala kadarnya Ala lah kadarnya. waktu itu Oh, kan tuh. paling Ngejob untuk dulu, Bos, transport 2 tahun, enggak. Bos. Jadi Sekarang jadi wartawan. kalau sekarang kan Langsung iya langsung aja. iya iya gitu makanya saya juga kan kok muda waktu itu kan masih apa konvensional kan gitu. Hmm, Bahkan untuk membuat naskah berita itu ya kita pakai mesin tik kan, mesin tik ya. mesin tik kan. Itu tahun berapa pada itu teh? Kalau 98, 99 sampai 2000 masih pakai mesin tik kan. Hmm. Nah, baru setelah itu naiklah ke komputer yang lama itu Oh ya, pakai yang disket itunya. Oh, iya berarti Pak Ade disket. masuk ke dunia jurnalistik itu sekitar tahun Tahun 98 lah, oh 998. 98. Umur berapa itu teh? 98 waktu itu di 98 berapa ya? Berarti kalau 7 ya sekitar berapa ya?
20-30 ya mungkin ya. sekitar ituan Tapi lah udah nikah gitu. posisi belum? Posisi udah kebetulan. Oh udah. Oh jadi masuk ke dunia jurnalistik itu ketika sudah menikah. Sebelum ya udah menikah kan gitu. Oh. Jadi mungkin eh, kita juga terjun terjun ke dunia jurnalistik itu kan sebenarnya bukan bukan tujuan lah gitu. Hah, bukan tujuan? Jadi bukan cita-cita lah kayak gitu. Nah, terjerumus kumaha? Enggak, waktu itu kan ya kita kebetulan kita punya saudara gitu kan yang Oh. tugasnya di jurnalistik kan. Oh Nah gitu, ngikut gitu. dulu. Ya akhirnya Hmm. tapi karena sering dia ngetik berita terus terjun ke lapang kayak wawancara gitu kan gitu ya. Ya akhirnya menarik juga kan gitu ya gitu. Oh, ikut ya gitu Ya ya. ikut. Hmm. Nah, terus waktu di zaman-zaman itu gitu kan. Nah, kita dari freelance naik masukin lamaran gitu kan ya. Ya alhamdulillah lah diterima dengan tugas pertama peliputan ini di Sumedang kan. Oh di Subang. Langsung di Medianya Sumedang. apa tuh pertama Waktu kali? itu di Gala Media kan. Gala Media, Gala Oh, Media. dari dulu 98 Iya, Galamedia iya, sampai iya. sekarang Iya, pun iya, masih masih Galamedia. kan. Keren. Iya, itu Gala Media. Nah, eh, saat itu gitu kan, karena teknologi juga kan masih sangat Terbatas ya. terbatas ya. Oh, memang ada momen-momen gitu kan di waktu itu ya mungkin tidak akan dialami kan oleh regenerasi sekarang kan. Foto juga kan kita harus cetak kan. Hmm, Terus bagaimana kita pengiriman apa naskah. naskah berita? Nah, kita tuh pakai fax kan gitu. Jadi tiap-tiap hari itu kita pagi cari berita, siangnya ngetik gitu kan ya. Langsung pergi ke ini ke apa Kantor pos. counter ini yang fax kan gitu. Ada fax Oh. milik. Kita lewat-lewat fax kan gitu ngirim naskah itu kan Oh. gitu. Nah, ya baheula mah kan aya stasiun telepon gitu kan Iya, hari itu iya, nya. iya ada. Masuk ke situ Iya, dulu. iya. Enggak disaring sama kantor berarti itu gitu mah. Ya enggak, jadi kita itu naskah itu utuh kan ke kantor. Nanti di kantor Pada ditik iya. Oh, ulang oh kan iya. Di gitu. Sumedang berarti kontributor berarti ya enggak ada kantor berarti. Nggak ada Hmm. tetap di sana kan kita. Terus untuk foto, kita ngirim foto itu kan kalau sekarang enak kan gitu ya. Langsung Kirim WA. foto udah kirim kan gitu. Dulu enggak, kita motret langsung ke tukang ini cetak foto kan gitu. Baru kita kirim pakai Fax. Fax deui. ada pack, ada juga via ini via surat kan gitu. Oh gitu. Titip-titip surat. Oh, itu Ribet perjuangannya kan ribet gitu. pisan berarti. Nah, Ya kan tahun-tahun 98-an berarti ya. ya 98 sampai 2000 masih masih berjalan lah. Nah, kesininya naik pakai Winspec kan, Winspec lah ada fasilitas di komputer kan. Nah, udah ada jaringan. Nah, baru naskah itu bisa dikirim tapi menunya menu ini apa format pakai fax kan. Jadi Hmm. kalau sekarang aplikasinya aplikasi Winpack waktu itu kan, jadi kita kirim ke kantor pack. Tapi di sana juga akhirnya diketik Ketik ulang ulang. lagi kan gitu. Oh, iya mah. Ya menarik gitu. Nah, pernah juga ada satu kejadian yang mungkin sampai saat ini sulit lah di waktu itu tahun berapa ya saya lupa itu ada kasus pembunuhan mahasiswi Stikes kan di Bandung kan itu. Bandung. Kebetulan korbannya itu kan orang Sumedang, orang Oh gitu. Cilengkrang, Wado kan gitu. Nah, sebenarnya kita itu kan deadline itu jam 2 itu udah deadline kan waktu itu. Hmm. Soalnya kan kita harus ada pengetikan juga kan di kantor gitu. Oh iya. Nah, ketika udah lewat deadline jam 4, jam 6, nah saya dapat ini tugas dari kantor. Karena waktu itu harus melengkapi berita foto kan gitu. Wah, sementara kan jarak dari Sumedang Ke Wado ke mah Wado kan sejam lebih 2 jamannya Cilengkrang mah. iya waktu itu kita harus dapat foto makam korban. Dekat itu atuh. Nah itulah perjuangannya. Kan mau tidak mau kan gitu ya. Iya. Kita eh, langsung ke sana gitu kan. Nah itu dikasih waktu sampai jam eh, 11 malam kan gitu. 11 malam pokoknya Beres harus semuanya. gitu.
Nah, setelah itu kita ke sana keluarganya. Nah, terus eh, saya kan minta untuk foto korban yang ininya ya, masih masih mudanya saya minta. Ke Yang keluarganya itu ya kan. yang masih masih inilah, masih apa, yang masih hidup maksud itu kan gitu. Saya minta keluarganya, ya akhirnya disuruh milih kan sama keluarga, ya udah pilih aja. Waktu itu saya milih yang sekitar masih usia di belasan kan, belasan tahun. Hmm, Udah aja pas dikirim, nah nggak boleh. besoknya ada komplain ke redaksi. Ternyata foto yang muncul di berita itu adalah foto kakaknya. Jadi saya suruh milih kan di album kan gitu ya. Heeh. Saya ngambil yang menarik kan gitu. Oh Tapi ini, itu belum nggak konfirmasi dulu atau ke keluarganya itu mah? iya suruh milih di album kan gitu. Udah ngambil aja kan gitu ya. Oh, ente ieu nu mana, ente gitu, Ente ente. ambil weh. Iya, karena dikira saya nggak punya saudara perempuan gitu Oh. kan. Itu kan perempuan. Nah, makanya yang nama di itu gitu ya, di eh, koran itu ya kakaknya kan, akhirnya komplain. Itu nggak kejadian, ya udah perjuangan ya kita, Jauh. susah Ya kan kan tetap gitu. naik kan, cuman Ya, dikoreksi besoknya ya itu ke iya koran iya mah itu, ya. iya iya. Nah terus waktu zaman-zamannya ya gitu kan, wartawan itu di Sumedang itu cuman 6 orang, 6 orang. 6 orang. Media apa aja tuh dulu? Waktu itu yang saya tahu Pikiran Rakyat gitu kan ya, Galamedia, kemudian eh, Tribun udah ada, Kabar Priangan, terus yang ini ya, sama wartawan TV aja, wartawan TV gitu ya. Jadi terus ada juga ini koran-koran ininya, koran Lokal. bukan, koran bahasa Sunda kan, Galura Oh, sama Mangle, Mangle. Nah, Manglenya. Oh ya ya ya. itu. Jadi waktu itu gitu kan tidak sebanyak sekarang kan. Kalau sekarang kan Wah, pabaliut ini mah. ratusan begitu Online kan, online teh ratusan ya. aya. Itu kan cuma 9, makanya wartawan waktu zaman itu gitu ya, ya mudah dikenal kan Hmm. gitu, mudah dikenal karena sedikit jumlahnya kan, jadi interaksinya itu radio, tambah juga sama radio itu El Sinta, sama dulu mah ada Citra kan gitu, Oh, gitu ya radio Citra Citra ya ya ya. itu. Yang diangkrek ya. Iya iya itu. Nah kesini ya berkembang, adanya ya seiring dengan lahirnya Undang-Undang Pers 40 tahun 99, di mana kemudahan untuk membuat atau mendirikan media itu kan sangat Mudah. mudah kan gitu. Hmm. Dulu kan harus ada SIUP kan, dan harus ada jaminan uang juga kan. Oh gitu. Ya makanya sangat terbatas lah Oh. kan Nah, gitu. saya menarik Pak Ade gitu ya. Undang-Undang PES itu kan tahun 99. Ya, Berarti kan artinya pasca reformasi. iya, Nah, ya Pak Ade mah kan 98. sebelum reformasi juga berarti sudah Ya, mulai jadi iya, wartawan. iya, iya. Nah, itu bedanya itu pasca reformasi dengan sebelum reformasi jadi wartawan itu ada bedanya enggak gitu kan? Ya justru yang membedakan ini kan hanya jumlah aja, jumlah dan kualitas kan gitu. Kalau Hmm. dulu kan untuk menjadi wartawan itu begitu sulitnya karena ada jenjang kan gitu Hmm. ya. Kalau sekarang kan begitu begitu kita buka media, rekrut wartawan gitu kan ya. Diberi kartu Wartawan, PES iya, jadi medianya bubar, wartawannya kan masih tetap, itu kan nggak bisa dipungkiri kan oh, gitu. gitu. Nah itu yang membedakannya. Dan terus tingkat apa ya, pengakuan juga kan lain kan, Hmm. saat sekarang dengan dulu kan, itu sangat terasa sekali gitu kan. Hmm. Kalau dulu lembaga instansi manapun gitu kan ya, sampai ke bawah gitu kan ya, ya tahu kan, soalnya pertama kita waktu itu wartawan itu betul-betul kan menjalankan tugas sebagai jurnalis ya, dan motivasinya kan itu tetap orientasinya untuk kepentingan Masyarakat. masyarakat gitu kan. Nah setelah kesini gitu kan ya, memang ada ini gitu, ada jauh lah gitu kan perbedaannya itu yang Hmm. dirasakan gitu. Terus kebebasan pers itu kan. Iya, Kalau dulu sebebas sekarang,
sebelum reformasi nih, ketika nanti melaksanakan tugas jurnalistik atau seperti apa sih? Kalau sekarang kan ya seperti inilah gitu kan. Kalau dulu kumaha tah gitu. Sebetulnya itu tergantung personal juga kan gitu. Jadi dikatakan bebas ya bebas, dikatakan enggak. Cuman dikatakan bebas itu ya kita masih bisa berekspresi kan gitu kan. Jadi menggali apa yang menjadi eh, tren di masyarakat seperti seperti sekarang ini kan apa yang Mm-mm. di ini apa yang sekarang banyak di perbincangan di masyarakat. Tetap itu juga gitu kan yang menjadi buruan kita gitu kan. Cuman waktu itu kan lebih di berita-berita yang apa kriminal gitu karena makanya kita itu ngepost itu di polisi, di Mm. kejaksaan dan di pengadilan kan dan jelas itu. Kalau sekarang kan umum gitu kan. Iya, Nah, dulu itu setiap orang wartawan itu dikasih plot-plotan lah ya. ya tugas Mm. peliputan Anda di ini kan Oh gitu. iya. Nah, dan makanya gitu kan sampai sekarang wartawan-wartawannya dulu gitu kan masih tetap punya komunitas lah gitu kan dalam artian wartawan misalkan wartawan di kepolisian, kehakiman, kejaksaan kan, Kejakimpol kan gitu ya. Mm. Nah, dan sampai saat ini masih gitu mereka itu masih bersilaturahmi. Cuman ya kalau di Sumedang sendiri gitu kan dia melihat regenerasi ke sini. Nah, justru senior-senior yang dulu bareng gitu ya udah pada nggak ada kan gitu. Oh Ya, gitu. PWI juga kan termasuk udah beberapa tua yang udah mendahului kita juga Oh, kan gitu. Jadi kalau saya ini sebelumnya udah nggak punya ini, nggak punya apa? partner seperjuangan. Ya itu itu karena memang Udah ini ya. udah ini. Heeh. Kalaupun masih ada sekarang tapi kan udah nggak aktif gitu Oh ya. kan, nggak seperti dulu gitu. Hmm. Ya paling kolot ya bilang paling kolot. Tapi dulu Pak Ade pas zaman ya sebelum reformasi itu kan untuk mengkritisi pemerintah itu kayak sekarang atau gimana itu kan atau ada apa gitu kan. Ya gini ya. Jadi Nggak apa-apa jujur aja lah. sebetulnya gitu kan ya zaman-zaman dulu ya mereka itu sangat sensitif lah untuk dikritisi kan gitu. Oh gitu. Nah, kenapa gitu kan ya? Karena berita-berita kita saat itu menjadi acuan APH kan. Hmm. Nah, karena itu gitu kan ya, ya muncullah dari mana eh, sumber gitu kan ya. Kalau misalkan dia merasa salah gitu kan, ya paling udah lebih dulu kan menghubungi kita kan gitu. Saat itu kan karena tadi kita pengaruh media itu sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan sampai satu ketika saya menurunkan satu kasus gitu kan ya. Nah antar lembaga apa itu saling berebut kan. Lebih Oh. mati keluhan Kang. Ini gimana? Udah saya ambil atau gimana kan gitu. Jadi eh betul ada pengaruh. Kalau sekarang kan beda kan. Iya. Kurang menuturkan ya. Sekarang misalkan kita mengoreksi berita apa sedahsyat apapun gitu kan ya. Nah, tapi kan mereka sekarang udah punya cara sendiri lah. Nah, itulah. Kalau kalau dulu betul kekuatan kekuatan berita itu pengaruhnya ya sangat ini gitu, Ya. sangat sangat besar Dan gitu. media pun pada saat itu terbatas ya. Iya, iya Hmm. gitu. Terus Pak Ade mah kan kalau sekarang itu kan zaman digital itu kan Iya, zaman online. Ini perubahan dari konvensional dulu dan ke sekarang ke digital kan Pak Ade mah mengalami itu iya, kan. iya. Ini perubahan yang paling signifikan menurut Pak Ade itu apa sih sebetulnya? Iya. Soalnya kan gini, sekarang di dunia digital itu kan kita dituntut multitasking kan gitu. Jadi setiap orang itu harus mampu baik kan dulu mah kalau wartawan foto khusus kan wartawan foto. Hmm. Wartawan tulis ya wartawan tulis kan gitu. Tidak mikiran ini, tapi sekarang
harus bisa nulis, harus bisa bikin video, harus Ya, bisa ya, foto kan ya, ya. itu Emang sekarang mah. udah multitasking gitu kan. Kalau dulu mah, ya kita ngirim berita aja kan gitu. Kalau foto ya pelengkap aja kan gitu. Tapi sekarang jadi tuntutan kan. Soalnya media juga kan sekarang di backup kan sama online, Hmm, termasuk medsosnya juga kan gitu. Jadi hmm. kita juga ada kewajiban untuk bikin video kan gitu. Nah itu. Kalau dulu enggak kan, kirim ya udah selesai gitu kan. Oh gitu. Gitu. Nah, Pak De, sebelum lanjut di kopian dulu Pak De. Oh siap. Jadi pemirsa ini adalah di BLC itu selain untuk ada podcast, di sini juga tersedia kopi. Namanya apa? Beans Worker kok nama kopinya itu. Nah, kita coba ya. Kalau ini pesan kopi apa namanya? Kopi lemon. Coba ya. Film. Hmm, Kalau ini mah mantap. kopi apa americano nih. Americano ya. Ya. Siap. Ya, gitu lur pengalaman sedikit dari Kang Ade Hadeli ya Ketua PW Kabupaten Sumedang. Nah, kita sekarang masuk ke media di Sumedang seperti apa gitu. Nah, Pak Ade mah kan tadi menceritakan tentang pengalaman pribadi Kang Ade. Nah, sekarang bisa diceritakan bagaimana sih perkembangan media-media dari dulu sebelum reformasi sampai sekarang di Kabupaten Sumedang itu seperti apa? Coba Ya. diceritakan. Awal-awal reformasi gitu kan. Semua media khususnya di Sumedang gitu kan. Semua media termasuk media nasional masuk ke Sumedang kan. Kalau dulu itu kan hanya media yang terbit di Jawa Barat aja kan. Hmm. Nah, ketika ini reformasi gitu kan, media itu kayak jamur di musim Oh, ini aja lah. model partai ini kan Nah, partainya partai nah, reformasi langsung pup gitu iya, kan. termasuk Media berdirilah pun media-media lokal kan gitu. hmm, Media lokal menjamur sampai kan akhirnya jumlahnya juga ya bisa puluhan gitu kan. Nah, namun dengan seiring waktu, nah terjadilah seleksi alam kan. Nah, yang begitu awalnya mereka sangat menggebu-gebu karena diberi kebebasan untuk membuat atau mendirikan perusahaan pers kan gitu. Ya, tapi akhirnya kembalikan ke kualitas SDM-nya juga kan. oh iya ya. Dan dengan sendiri ya nggak usah kita matikan gitu kan, ya mati sendiri kan gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, dan eh, problemnya gitu kan ya kita kita nggak mungkiri juga karena kita bisa bicara problem karena banyak juga pengaduan ataupun keluhan yang masuk ke organisasi PWI kan, kami kedatangan ini kan gitu ya. Ya. Hmm. Tapi ketika kita cek gitu kan ya di Dewan Pers nggak tercatat, nggak terverifikasi, kemudian juga ya perusahaannya juga udah mati sebelum kan gitu. Nah itu yang menjadi problemnya kan pasca pasca terjadi apa Reformasi. dibukanya kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers itu kan. Nah, dan sampai sekarang gitu kan, ya problem itu masih ada kan Iya, gitu, pas. itu. Nah, untuk di Sumedang sendiri seperti apa tuh media-medianya hari ini dan sebelum reformasi? Nah, sebelum reformasi, pertama jumlah media dan wartawan juga kan terbatas kan Terbatas. tuh. Sehingga kualitas itu betul-betul diuji kan di sana itu Iya. kan gitu. Dan untuk menjadi wartawan juga kan begitu sulitnya kan gitu. Setelah reformasi di mana setiap orang atau individu bisa gitu kan mendirikan perusahaan pers gitu kan ya, yang akhirnya menjamur tapi akhirnya seiring waktu terjadi seleksi alam gitu kan ya, dan mati ya akhirnya di Sumber juga timbul tenggelam gitu kan. Nah, makanya sekarang yang eksis yang ada cetaknya aja gitu kan. Jadi kita melihatnya gitu kan. Perusahaan itu bonafit, perusahaan pers itu bonafit atau tidaknya terlihat dari produknya gitu kan. Jadi ketika perusahaan pers masih berani apa mengeluarkan media koran ya, media cetaknya. Nah, itu berarti kan Kuat. kuat. Itu patokan di Sumedang berarti ya. Patokannya itu aja kan gitu. Oh, gitu. Dan Tapi itu lamun tah ekspres dengan organ koran kumaha tah? Kuat moal. masalahnya gitu kan tidak hanya di lokal kan, di nasional juga kan berapa sekarang yang perusahaan-perusahaan besar gitu kan media besar yang cetaknya udah tidak ada kan. Hmm.
Nah itu ada kan, karena untuk membuat koran itu kosnya kan Cuma tinggi, biaya cetak tinggi lumayan. gitu kan. Ya masalahnya sekarang kan pemasukan dari iklannya kan semakin kesini semakin turun kan, Hmm, karena kalah sama media online-online ya. online sama medsos terutama kan. Medsos Ya ya. itu sekarang itu beralihnya. Kalau dan sekarang gitu kan yang saya lihat masih ada gitu kan cetaknya gitu kan. Ya untuk regional kan masih ada lah, PR masih ada, Tribun masih ada, Gala masih ada, terus lokalannya Kabar Priangan, terus yang lain juga kan masih ada juga kan gitu ya, masih inilah. Cuman bisa dihitung lah gitu. Kalau dulu Hmm. dan itu ya koran-koran besar gitu ya. Saya udah nggak lihat lagi gitu kan di teras-teras ini Ya, kan ya. gitu. Lari ke sosmed sekarang ya. Ya larinya ke sana gitu. Itu jadi sekarang itu ya bisa kelihatan gitu kan. Yang media yang kuat tuh yang masih punya cetak ya itu aja lah. Oh gitu, patokanna, oke. Tapi kudu yang cetak pada Iya. pisan. Soalnya rasanya mah kuat. Itu